luar biasa. Saya tadi mau belok ketutup di depan situ kan. Jadi ya ada panggung, ada Car Free Day tertulisnya, Car Free Day Borobudur. Pemusik bisa duduk depan aja sini, jangan dipanggil karena tangga buat jalan, bukan buat duduk. Terima kasih ya. Silakan boleh depan. Oke. Pada pagi hari ini saya bersyukur dan terima kasih kepada Gembala buat waktunya. Saya mau bicara atau sesuai dengan tema dari gereja kita, bicara soal kehendak Tuhan, kehendak Tuhan yang berlaku untuk hidup kita. Kalau kita membuka internet, kalau kita membuka komputer kita, dan untuk supaya kita bisa memiliki akses, ya, akses menuju internet. Ada satu kata yang harus kita klik di situ, ada sebuah tulisan yang harus kita klik di situ. Coba muncul yang namanya connect. Ya. Saya mau bicara tentang kehendak Tuhan khususnya buat gereja dalam, karena ini bulan Februari, ya sudah lewat, ini pohon sudah lewat, harusnya diganti pohonnya, sudah lewat Januari ya. Tapi masih kan? Kata istri saya masih. Pokoknya ingat terus aja, sampai nggak selesai, masih aja. Jadi di bulan Februari, ya, semua pikiran kita, ketika kita ke mall, kemana pun kita berada, semua kita akan terpikirkan yang namanya relationship atau yang namanya hubungan. Saya saya merasa ini perlu kita bahas bersama karena Alkitab, karena firman Tuhan hampir seluruhnya itu bicara tentang hubungan sebenarnya. Jadi firman Tuhan atau Tuhan sendiri sangat mementingkan yang namanya hubungan, relationship. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena putusnya hubungan manusia dengan Tuhan di kitab Kejadian, itulah yang membuat Yesus datang. Kalau tidak ada tidak ada kata putus antara Tuhan dan manusia, Yesus tidak jadi mati di kayu salib. Tapi karena putusnya hubungan antara antara Tuhan dengan manusia di Taman Eden, maka terjadilah atau maka adanya rencana Yesus turun ke dunia. Ya. Tapi sebelum saya sampai situ, saya sedikit nostalgia. Saya punya sebuah video, saya bikin semalam. Video ini atau lagu-lagu ini sebenarnya untuk mengingatkan kita saja bagaimana pentingnya yang namanya relationship. Bagaimana hubungan bisa membuat seseorang bangkit, bisa membuat seseorang naik, tapi bisa juga menghancurkan seseorang. Coba di media itu ada judulnya lagu sedih. Bisa kita? Ini Bang Jo juga pakai lagu ini. Ini ya. Oh, ini karaoke sebenarnya. Jadi saya karaoke kayaknya. Antara kita berdua, sesungguhnya keterpaksaan saja. Lagunya terpaksa loh Ibu ya. Terus. Ku coba bertahan mendampingimu, kata Mas Firman. Yang walau kadang tak seiring jalan. Panjang mencari jalan
Jadi sebenarnya Bapak Ibu, itulah lagu merupakan sebuah ungkapan perasaan. Berapa banyak anak Tuhan, kita gak usah terlalu jauh-jauh, dalam gereja aja banyak anak-anak muda yang terpukau dengan lagu-lagunya, dan ketika dia sedang galau dan dikasih lagu-lagu ini bisa selesai hidupnya. Percaya nggak? Jangankan anak muda, ketika seorang istri ketika dengan lagu kembali Pancen Poda tadi, dia bisa nangis-nangis. Kemanakah suamiku? Ku mencari jalan, padahal jalan ada, nggak ketemu juga katanya. Jadi berapa banyak hidup kita sangat dipengaruhi oleh yang namanya relationship, oleh yang namanya hubungan, penting sekali. Tapi banyak gereja atau banyak kita nggak pernah mau belajar bagaimana memperbaiki hubungan. Padahal hubungan sangat penting, Bapak Ibu. Nah, ada dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita yang akan mempengaruhi masa depan kita. Yang pertama, bicara soal keselamatan. Semua manusia pengen selamat. Tidak ada yang pengen meninggal, tidak ada yang pengen mati dalam neraka, tidak ada. Kalau ditanya kamu mau surga atau neraka, semua berkata saya mau surga. Semua berkata saya mau selamat. Yang kedua adalah keputusan paling penting dalam hidup kita. Selain kita selamat mau ke surga, terima Yesus. Yang kedua bicara tentang siapakah yang akan mendampingi saya sampai surga. Baik. Atau yang kita sebut pernikahan. Jadi dua hal ini paling penting. Tapi sejujurnya sekarang banyak anak muda, banyak orang tidak memperhatikan hal ini. Banyak orang hanya memperhatikan nomor satu, tapi mereka tidak memperhatikan nomor dua, sehingga keluarga hancur. Banyak yang cerai. Ya sekarang kalau saya nonton di TV tiap hari karena istri cuma nonton nonton gosip sekarang rumahnya. Aduh, pagi-pagi gosip. Itu semua bicara soal cerai. Hidayat Yakin dan Faruk Abbas. Heboh banget. Makanya gelas-gelas kaca. Gimana nggak cerai? Dia ngomong sama gelas, ya susah kan gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi dua hal ini sangat penting, di mana keselamatan dan pernikahan. Nah, ini istri saya cerita bahwa pembantu saya di rumah, ya dia punya pacar. Terus karena tidak disetujui sama calon mertuanya, si pacar itu, si cowok itu ngajak udah kita hamil dulu aja, pasti disetujui. Berapa banyak anak muda yang mengambil jalan pintas, hamil pasti disetujui. Karena kalau sudah hamil kan tidak ada alasan untuk tidak disetujui. Bahkan semalam saya baca di sebuah komen di YouTube, di bawah ada komen orang, gak apa-apa hamil di luar nikah asal tanggung jawab. Inilah keadaan yang terjadi. Bagaimana anak muda, banyak orang mulai menurunkan nilai pernikahannya. Padahal nilai pernikahan itu sangat tinggi karena levelnya nomor 2 setelah kita selamat, Bapak Ibu. Sebagai orang tua, sebagai kita gereja harus mempertahankan nilai tersebut. Makanya saya mau bicara, kita harus connect sama-sama. Kita connecting. Dalam hubungan kita harus punya line yang sama, kita harus punya nilai yang sama, sehingga ketika satu pasangan itu tidak punya nilai yang sama atau nilai yang istilahnya tinggi dan yang rendah, itu akan jadi masalah. Dia tidak connect, maka terjadi korsleting. Nah itu kan, jadi korslet. Nah ketika jadi korslet terbakar gitu kan, kalau karbon korslet terbakar. Itulah kalau mereka tidak punya nilai yang sama, kita gak punya pemikiran yang sama dalam hal hubungan, membuat terjadi masalah. Mari sama-sama kita buka Amsal 12 ayat 26. Amsal 12 ayat 26. Itu ada bisa lanjut. Orang benar mendapati tempat pengembalaannya, tetapi dalam orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Dalam King James Version dikatakan bahwa orang benar harus memilih teman-temannya dengan hati-hati. Untuk jalan orang fasik menyesatkan mereka. Orang benar harus memilih teman-temannya dengan hati-hati. Jadi orang benar gak boleh sembarangan pilih teman.
hubungan. Tapi hubungan juga bisa membuat saya menjauhi visi saya. Banyak kita memilih teman-teman yang salah sehingga kita menjauh dari visi kita. Atau juga banyak kita yang memilih teman yang benar sehingga kita sampai pada tujuan kita. Jadi hubungan sangat mempengaruhi, kasih pada kulit sekali. Hubungan sangat mempengaruhi apakah kita sampai pada tujuan kita atau tidak. Hubungan akan sangat mempengaruhi apakah kita sukses dalam bisnis kita atau tidak. Banyak kita temui rekan-rekan bisnis saya, mereka luar biasa hasil bisnisnya, ya, luar biasa. Ya mencapai jutaan rupiah, tapi karena hubungannya yang salah, begitu dapat uang habis, main judi, karaoke, segala macam, bla bla bla, habis. Kamu kemana uangnya? Kemarin ke puncak jalan-jalan, habis. Orang benar harus memilih temannya dengan hati-hati. Ya, sekali lagi, hasil hidup Anda hari ini ditentukan oleh kemampuan hidup Anda dalam membina hubungan dengan orang lain. Jadi hasil kita hari ini adalah hasil dari sebuah pembinaan hubungan dengan orang lain. Kita nggak bisa jalan sendiri, oke? Nah, yang paling parah lagi, seseorang kecewa atau patah hati itu karena buah dari tidak diindahkannya etika dalam hubungan. Jadi ketika seorang patah hati dalam pacaran, seorang kecewa dalam bisnisnya karena ada etika-etika dalam hubungan yang tidak diindahkannya atau tidak diperhatikan. Itu kata seorang namanya Rob Thompson. Nah, siapa yang kamu izinkan masuk dalam hidup kamu akan sangat menentukan hidup kita ke depan. Siapa yang saya pilih untuk masuk dalam hidup saya itu menentukan hidup saya ke depan. Ketika saya memilih seorang yang gak benar, maka saya akan gak benar. Itu pasti. Makanya sangat, saya ingat sekali dosen saya pernah bilang ketika masih kuliah, ketika kamu sebelum menikah, kamu harus buka mata lebar-lebar, lihat sampai sedetail-detailnya. Tapi ketika kamu menikah, kamu harus tutup mata. Kenapa? Ya jangan lihat yang lain gitu maksudnya. Fokus pada yang sudah ada, gitu ya. Jadi siapa yang saya mau masuk dalam hidup saya itu menentukan hidup saya ke depan. Karena hadiah yang paling besar yang kita terima adalah yang namanya akses masuk. Nah, Yesus mati di kayu salib supaya kita punya akses ke surga. Kalau tanpa Yesus mati di kayu salib, kita nggak punya akses itu atau jalan masuk. Jadi sebuah pemberian terbesar yaitu ketika seseorang memberikan jalan untuk masuk dalam hidupnya. Artinya ini, coba munculkan gambarnya sini. Bukan. Bawah lagi, ya di bawah lagi. Ini adalah invite BBM kalau dia punya BBM ya. Kalau punya maksudnya di Android atau apapun. Nah, ketika seorang invite saya punya hak. Nah, dengar dulu. Saya punya hak untuk memilih, accept, terima, decline, ignore, close. Itu saya punya hak loh. Ketika katakan kiri-kanannya saya punya hak. Ya. Saya punya hak. Jadi saya punya hak untuk menentukan apakah saya accept dia, apa saya decline dia, atau saya ignore dia, atau saya close dia aja. Itu saya punya hak. Di BPN dikasih pilihan. Nah, berapa banyak kita nggak kenal siapa dia, kita nggak tahu. Saya karena di BPN gitu, saya suka ignore orang, apalagi di Facebook, karena saya nggak tahu siapa kamu. Banyak banget di Facebook invite. Kadang-kadang ini, kalau saya ignore dia, saya tolak dia suka message ke saya, coach, tolong dong accept saya sebagai teman. Saya mau tanya soal seleksi pemain. Saya bilang, saya nggak kenal kamu, siapa kamu? Saya ini, maaf saya nggak kenal. Dalam hati teman saya bilang, sombong amat sih lu. Bukan sombong, saya nggak kenal dia. Ngapain dia masuk ke saya? Ngapain dia lihat foto-foto saya? Ngapain? Nanti dia bisa buat hal-hal yang nggak negatif, kita nggak tahu. Nah, berapa banyak kita membiarkan orang-orang yang kita nggak kenal
saya kadang-kadang bingung sama anak ABG, suka promo invite pin BB orang, itu ngapain? Karena gak mungkin di-invite sama saya. Saya bilang, kamu ngapain sih broadcast invite pin si Sherly cantik loh, ini ngapain? Invite si Carla, orangnya enak loh diajak bicara, ya ngapain? Gitu bilang, ini ngapain sih? Saya suka ini langsung enceng, ngapain? Karena saya punya hak, ini gak penting, saya gak kenal dia. Nah, berapa banyak kita membiarkan orang-orang yang kita gak kenal, kita gak tahu dia itu siapa, masuk dalam diri kita, sehingga merusak hidup kita. Jadi, Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu itu punya pilihan, di tangan kita punya pilihan, kita mau terima dia atau tidak. Saya bisa memutuskan untuk tidak menerima dia, saya juga bisa memutuskan, yes, saya terima kamu karena saya ingin berteman dengan kamu. Ada sebuah kata kunci dalam quote tadi, coba naikin ke atas gambar ya. Lebih enak Pak Ujo kalau yang baca ya. Sudah salah. A true relationship is someone who accepts your past, support your present, loves your and encourages your future. Artinya ini susah. Hubungan yang sejati adalah seseorang yang menerima masa lalu Anda, mendukung saat sekarang, mencintai dan memotivasi masa depan Anda. Jadi inilah kebenaran tentang hubungan. Kalau dia menerima kita masa lalu kita, kalau dia memberikan support atau mendukung kita di saat ini, dan dia motivasi kita untuk masa depan kita, berarti dia adalah teman kita. Nah, balik lagi, kita baca sama-sama ya di 2 Tawarik pasal 20 ayat 31 sampai 36. 2 Tawarik 20 ayat 31 sampai 36. Pada pagi hari sekali saya ulang, kita belajar tentang hubungan, tentang kehendak Tuhan dalam hubungan. Yosafat pemerintah atas Yehuda, ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun namanya dia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah anak Silhi. Terus ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya, ia tidak menyimpang daripadanya, dan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 33, hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. 34, bisa? Bisa ada yang baca ada 34 ya ada. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yehuda kepada mereka, bisa masuk. 2 Tawarik 20 ayat 34 nyambung lagi. Ada enggak? Ya. Selanjutnya dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir, sesungguhnya semua itu tertulis dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum dalam kitab Perjalanan Israel 35. Kemudian Yosafat raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia raja Israel yang fasik perbuatannya. 36. Ia bersekutu dengan Ahazia membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Terus ayat 37. Tetapi Eliezer bin Dodawah dari Mareza berbuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Jadi karena Yosafat yang awalnya dia benar, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi karena dia bersekutu dengan Ahazia, berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk Yosafat itu stop. Bahkan yang diterima Yosafat adalah kehancuran. Jadi persekutuan kita, jadi hubungan kita yang benar adalah bisa membawa berkat. Tapi ketika seseorang dalam hubungan yang tidak benar,
bisa dilihat dari mana. Jadi jangan susah lagi. Kadang-kadang saya waktu dulu masih pelayanan udah banyak nanya, Kak, apakah dia kehendak Tuhan buat aku? Nah sesuai nih, karena ini kan topik bagus nih buat gereja kita. Apakah ini kehendak Tuhan? Alkitab berkata sesuatu yang kehendak Tuhan itu pasti mendatangkan berkat. Tapi ketika hubungan itu tidak mendatangkan berkat, malah ada yang kutuk, malah ada yang kegagalan, kehancuran, itu bukannya dari Tuhan. Perhatikan sekali, persekutuan kita dengan siapapun bisnis teman kita, dengan siapapun mungkin mau jadi pasangan kita, dengan siapapun ketika dilakukan pada hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan, berkat tidak akan pernah turun untuk kita. Ini yang terjadi dari Yosafat, Bapak Ibu. Dengan siapa kita memberikan akses itu sangat menentukan bagaimana masa depan kita. Dengan siapa saya memberikan hak orang itu masuk dalam hidup saya, itu akan sangat menentukan masa depan saya. Dengan siapa? Ketika saya dekat dengan misalnya seseorang yang mungkin terkenal, yang mungkin punya pamor atau punya popularitas tinggi, belum tentu juga dia akan menerima saya. Sebagai contoh gini Bapak Ibu, ya, ketika kita punya handphone, ya, ada handphone di sini yang kosong, pengertian saya, ada handphone yang non kontak. Jadi saya beli handphone, terus ketika bawa lihat kontaknya tidak ada satupun kontak di dalamnya. Kan gak mungkin. Handphone kita beli untuk isi nomor handphone orang lain dan kita telepon mereka. Tapi pertanyaannya, apakah semua nomor kontak kita akan menjadi teman kita? Tentu tidak ya. Apakah semua yang ada dalam kontak handphone kita itu akan menjadi teman kita? Pasti tidak. Kita harus memilih siapa yang akan menjadi teman-teman kita. Nah, saya lanjut. Semoga Bapak Ibu masih mengikuti. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, banyak kita memotong ayat ini. Jadi banyak kita memotong ayat ini. Ayat 3 aja yang ditulis, atau ayat 3 aja di amin. Ayat 3, ia seperti pohon ditanam di aliran air, menghasilkan buah, dan kita berhasil. Yes. Tapi kita lupa pada ayat 1 dan ayat 2. Padahal 1, 2, 3 ini adalah hubungan. Ayat 3 adalah hasil dari ayat 1 dan 2. Jadi orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, gak berdiri di jalan orang berdosa, gak duduk dalam pencemooh, yang sukanya baca firman Tuhan, itulah yang berhasil. Jadi jangan dibalik-balik. Orang yang berhubungan baik, relationship baik dengan orang lain, berada dalam jalannya Tuhan, berada dalam kehendaknya Tuhan, itulah yang akan berhasil. Jadi sekali lagi, kita jangan memotong ayat 3 aja, nggak boleh. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya sendiri tidak akan berfungsi dengan baik tanpa orang lain. Ya, gereja GKMI ini tidak akan berkembang kalau tidak ada orang-orang sekitarnya. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita tidak akan berfungsi dengan baik kalau dia hanya seorang diri saja. Makanya kadang-kadang malah saya bingung, bisakah orang bikin
atau misalnya kita lihat di Senen ya, di Poncol itu kalau Bapak Ibu pergi itu semuanya percetakan. Mungkin kalau di sini kan cuma Kosan Jaya dengan beberapa, tapi di Senen itu percetakan berderet-deret, kan lucu. Kenapa saya bilang lucu? Dan ini sedikit tidak masuk akal. Kenapa kok kamu bikin percetakan, tapi ke semua berderet? Kan nanti kamu rugi. Kamu apa ya namanya? Mendingan kamu sendiri aja supaya kamu untung sebanyak-banyak mungkin. Tapi survei membuktikan bahwa yang sendiri itu jauh lebih untung daripada yang sendiri. Kenapa? Karena sendiri, tadi ada katakan, sendiri itu gak bagus. Amin. Semoga semua pada pagi hari ini sadar bahwa sendiri itu gak bagus. Amin. Kurang keras aminnya. Amin. Anak muda, sendiri itu gak bagus. Berdua itu luar biasa. Amin. Amin. Kenapa sih aku mau dipegang-pegang? Amin. Sekali lagi, kalau kita sendiri kita nggak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau kita bersama orang lain, kita bisa melakukan. Nah, kita ditentukan untuk mempunyai hubungan dengan orang lain. Ini yang lucu, Bapak Ibu. Saya baca semalam ada survei para ilmuwan di Swedia. Ini mohon maaf kalau menyindir, tapi ini survei bahwa ada 2 alasan kenapa orang cepat kena serangan jantung. Yang kedua aja teman-teman. Yang kedua adalah orang yang nggak punya teman itu cepat kena serangan jantung. Jadi kalau orang yang hidupnya sendiri, dia mau kerja semua sendiri aja, cepat kena serangan jantung. Tapi itu nomor 2.